Ya mungkin Clarence kan kerja di dunia entertain juga ya, sama-sama saya. Dia lebih ke syuting sinetron dan segala macam kayak gitu. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, jadi banyak juga yang kaget seolah-olah ini mendadak semuanya. Tapi memang kita menjalanin ini udah sekitar 6 sampai 8 bulan. Kalau dari awal sebenarnya 8 bulan, cuman tok rumah sakitnya itu udah 6 bulan, jadi hampir setengah tahun. Memang cancer. Tadi juga sempat baca di media sosial juga ada cancer kayak gitu. Jadi memang cancernya cukup langka ya, neuroendokrin di daerah sistem pencernaan gitu. Intinya banyak bahasa teknis lah. Intinya kita sudah melakukan berbagai macam tindakan kedokteran yang semaksimal mungkin, mulai dari dokternya, fasilitasnya, obatnya dan segala macam, kemoterapi, operasi dan segala macam kita udah jalanin lah. Karena kita mau memberikan yang terbaik, saya mau memberikan terbaik buat istri saya, dari pihak keluarga juga. Cuman ya memang percepatan kansernya masih jauh lebih cepat daripada pengobatannya gitu. Jadi selama 6 bulan ini saya keluarga cukup bekerja keras memberikan yang terbaik. Cuman ya mungkin Allah berkehendak lain kayak gitu ya. Ya kecewa mah kecewa, cuman kalau melihat ketika istri sakitnya tuh nggak ampun kayak gitu. Jadi mungkin sekarang dia udah nggak sakit lagi, udah bahagia mungkin sama mamanya di surga kayak gitu. Jadi ya itu mau diikhlaskan saja. Jadi kan bolak-balik dari awal operasi, pulang recovery, kemo 1, kemo 2, kemo 3. Ya maksudnya setiap kemo kan pulang, balik lagi, bolak-balik kayak gitu. Tapi hampir setiap minggu itu aja gitu visit rumah sakit itu pasti ada kayak gitu. Sampai kemonya tuh harusnya kan 6, cuman kemarin akhirnya cuman sampai di kemo kelima. Bahkan nggak sampai kemo kelima, mau kemo kelima ada problem lain, kita coba operasi ternyata infeksi udah terlalu berat. Ya udah gitu, jadi sampai kemo mau masuk kemo kelima. Ya sebenarnya kalau dibilang bukan komplikasi sih, sebenarnya namanya cancer ini kan ganas ya, karena cancer itu ada di dalam badan, dia bisa nyerang sana sini kayak gitu. Tapi sebenarnya penyebabnya itu sampai akhirnya ya maksudnya istri harus berpulang, itu sebenarnya bukan cancer tapi infeksinya. Tapi kalau ditarik lagi ke belakang, kenapa bisa infeksi ya karena cancer itu juga kayak gitu. Jadi karena infeksi menyebabkan organ yang lain ada yang nggak fungsi lah pada segala macam. Jadi intinya selama 6 bulan terakhir tuh kerja keras banget ya, keluarga, nggak cuma saya, kakak ipar saya, orang tua saya juga, semuanya kita ngarahkan seluruh tenaga, pikiran, finansial, mental, semuanya tuh udah. Kan kita kebetulan nggak ada punya pengalaman cancer, ini pertama kali. Jadi baru tahu, oh ini toh cancer ternyata. Jadi udah kita kenal dokter ini apa yang terbaik kita lakukan, udah lakukan terus kayak gitu semaksimal mungkin. Akhirnya pada hari ini ya udah gitu sampai hari ini. Balik lagi tadi kalau misal komplikasi, saya nggak bilang komplikasi dari kedokteran, nggak ada kata-kata komplikasi sih. Cuman memang karena cancer ada masalah ini, mungkin itu kali ya komplikasi ini. Masalahnya udah merembet kemana-mana. Iya, jadi sebenarnya kalau awalnya terdiagnosa cancer itu kan sebenarnya masih stadium 1B. Masih stadium 1B, habis itu kita coba lakukan ya udah ini dioperasi aja. Karena 1B kecil kan. Karena waktu itu malah pertimbangannya masih banyak. Kalau kita kan baru nikah 2 tahun, masih pengen punya anak dan segala macam, baru 2 tahun kayaknya kemo bukan pilihan deh. Dan dokter menyarankan 1B kayaknya perlu nih. Maksudnya bisa nih. Bisa dan berhasil 1B berhasil. Tapi waktu dioperasi itu kan dicek ke lab kan, ternyata di situ ada penemuan bahwa ini bukan cancer seperti biasa, termasuk langka, neuroendokrin. Mungkin teman-teman nanti kalau udah ngecek search saya itu langka, memang nggak nyampe 5% di 5 atau 20%, pokoknya langka lah. Langkanya gimana? Dia agresif. Nah waktu itu saya udah dihadapkan sama kayak situasi, oh ini serius, ternyata 2 bulan recovery. Ternyata selama 2 bulan itu juga dari stadium 1 naik ke stadium 4 dalam 2 bulan. Dokter juga kaget, secara teori katanya harusnya 1 tahun nih. Maksudnya stadium 4 tuh udah sampai ke paru ya. Udah sampai ke paru, ini
itu dalam waktu 2 bulan. Akhirnya kemo apa dan segala macam, jadi cepet banget. Jadi kayak kita tuh kejar-kejaran sama satu penyakit yang sebenarnya ini dia mungkin pakai motor kali ya, kita nih cuman bisa lari kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang kita jalanin selama 6 bulan ini. Ya banyak sih, Yang maksudnya dirasain. ya kalau gejala sebenarnya gini, saya juga nggak bisa memastikan gejala ini akibat kanker gitu. Kayak contoh kayak sakit perut lah di bagian sini, seperti kayak datang bulan juga sama kayak gitu. Cuman memang ada satu tes waktu itu ya udah tes aja yuk kayak gitu. Tes akhirnya coba di biopsi kayak gitu. Atau di ini apa sih, di scan ya, di scan. Kan banyak tuh, ada CT scan, ada PET scan. Kita waktu itu melakukan diagnosa semacam itu supaya pengen tahu nih apa kayak gitu. Ternyata memang dari scan itu kan sebenarnya kalau kita kan kalau nggak ada apa-apa kan ngapain scan gitu. Jadi kalau udah mencurigai coba scan kayak gitu. Terus nyoba aja gitu. Coba kita scan ternyata ada dari situ ada dicurigai. Udah kalau misalkan udah dicurigai ada, nextnya apa lagi, kita selalu kayak gitu. Jadi next apa untuk memastikan terus sampai benar-benar oke, ini cancer, ya udah kita harus apa. Enggak sih, dari awal justru gini, dari awal kan istri saya udah sakit nih. Dari awal saya melarang dia untuk udah kamu jangan baca ini itu dan segala macam untuk menjaga, kan di sini juga ngaruh. Itu semua tugas saya. Mulai dari baca artikel, baca jurnal, nanya dokter sana nih, nanya second opinion apa dan segala macam, itu dari awal saya. Sampai saya tahu, kan berjalan terus kan, sampai tiba-tiba ada kemungkinan terburuk apa, saya orang awal yang tahu dan saya ngekip dulu. Keluarga juga saya kasih tahu. Karena apa? Bukan bermaksud untuk nggak ngasih tahu ya, tapi akhir ujungnya dia tahu juga sih. Karena kan mentalnya harus dijaga ya. Kalau mentalnya dari awal udah down, recovery-nya juga susah dong. Nah gitu. Jadi aku memang sama keluarga, terutama aku sih bertugas untuk mencari tahu apa itu semua dari yang nggak tahu ya, nggak punya pengalaman, sampai akhirnya tahu. Dari dokter juga ngasih tahu ya pelan-pelan. Bahkan dari kemo pertama aja tuh gimana cara ngasih taunya kita harus kemo, kan berat untuk umur 28 tahun ya. Ini kan pasiennya umur 28, bukan umur 50, 60. Jadi semangat kerjanya masih pengen syuting itu tinggi sekali gitu. Terakhir kan sebelum masuk kemo kelima itu mendadak harus ada satu operasi lagi. Mendadak banget. Dimana 2 hari ketika berita itu saya terima, 2 hari lagi saya ke Amsterdam sama Noah ke manggung di sana. Udah akhirnya saya mundurin flight semundur mungkin kapan bisa, karena saya harus nemenin operasi dulu. Akhirnya operasi, saya terbang, saya pulang. Dia nyariin saya kebetulan di ICU, saya pulang, ketemu tuh. Waktu saya ketemu itu, hari itu momen terakhir dia punya tenaga untuk peluk saya. Peluk saya, maksudnya kayak minta foto bareng gitu. Cuman dengan udah nggak normal ya ngomongnya, minta foto bareng. Nah besoknya udah no respon. Besoknya itu kemarin udah no respon, udah masih normal semua ya. Akhirnya subuhnya tadi pagi itu mulai turun. Tapi alhamdulillah saat-saat terakhirnya kita sekeluarga tuh lengkap menyaksikan gitu, melihat, kita mendampingi. Itu mungkin salah satu hal yang aku syukuri. Kita semua syukuri sampai akhirnya nafas terakhir itu kita semua lengkap ada di situ. Jadi alhamdulillah. Iya luar biasa sih. Kalau nggak salah tuh saya nggak pernah ikut gini, kita kan masing-masing punya sosial media. Kadang sosial media juga bisa buat media kita kerjakan. Itu yang berat sih awalnya. Waktu ketika tahu ini, saya tuh sama istri gini, terserah sosial media kamu adalah media kamu untuk komunikasi. Saya cuma bisa kasih rekomendasi apa dan segala macam. Aku nggak mau posting dulu, aku mau fokus kayak gitu, ngejalanin. Akhirnya kalau nggak salah dia sempat posting video operasi pasca recovery apa dan segala macam. Itu berat sekali ngejalanin, berat banget. Semua teman nanya, tapi mungkin nggak semua teman bisa dijelaskan ya. Nanti nanya balik capek gitu kan tenaganya. Jadi ya udah kayak gini, sekuat kamu aja. Kamu kuatnya kayak gimana? Siapa yang mau kamu kasih tahu? Siapa aja? Sini udah cukup. Fokus kita di gimana caranya kita bisa memaksimalkan penyembuhan ini kayak gitu. Jadi kuat banget sih. Almarhum istri saya kuat banget sampai nggak nafsu makan, dipaksa apa dan segala macam, itu kuat banget sampai kemarin itu saya salut. Bahkan tuh yang di pikirannya tuh bukannya dia tuh malah pengen cepet syuting lagi, pengen balik beraktivitas lagi. Ya beraktivitas lagi gitu yang di. Mas kalau boleh balik ke belakang mungkin dia sosok tipikal istri yang seperti apa sih di utama gitu? Yang pas
bukan saya sih menilai, mungkin semua orang juga menilai si Clarence cheerful ya, cheerful, ceria orangnya, semuanya juga. Iya, Clarence itu kalau syuting ceria banget, bahkan kalau dapat syuting pakai baju SMA tuh kayak masih anak SMA kayak gitu. Saya juga ngakuin itu gitu, padahal umurnya udah di atasnya orang kuliahan kayak gitu kan. Jadi cheerful sekali, baik sama saya, baik sama orang tua, semuanya. Jadi ya itu, kalau ditanya sekarang saya kehilangan, sangat kehilangan apa sih, sangat sedih pasti, cuman mengingat saya mendampingi 6 bulan melihat sakit apa dan segala macam, nggak tega juga kan ya. Mungkin sekarang udah jalan terbaik, udah nggak sakit lagi, jadi ikhlas. Kita nggak mas keinginan yang belum tercapai dari Mas Clarence sendiri yang diutarakan ke Mas Rio sendiri pengen apa? Banyak ya, karena kita baru nikah 2 tahun, jadi banyak gitu di kepala, pengen kita ada keluarga di Perancis, pengen jalan-jalan ke sana juga, keluarga dari kakaknya. Tapi satu yang berkesan umroh sih, pengen umroh kan awal itu. Jadi tadinya kalau misalkan kita bisa melewati itu semua, nazar umroh. Cuman saya anggap kita udah berhasil melewati ini semua, dia udah nggak sakit lagi tuh gitu. Jadi mungkin kalau ada waktu, ada rezeki, insya Allah secepatnya juga umroh dan mengumrohkan, mohon doanya gitu. Ya bingung juga sekarang anniversary, tapi yang partnernya udah nggak ada, gimana ya. Kalau sekarang sih sebenarnya saya berharap waktu anniversary saya ada job manggung sih, kalau nggak galau saya. Nggak, gini oke, anniversary 2 tahun ya, 2 tahun, jadi sebenarnya pernikahan kita masih seumur jagung banget, masih muda banget, walaupun kita sebelumnya udah pacaran dan segala macam. Mungkin anniversary saya lebih ke beribadah, berdoa, karena sekarang apa yang bisa dia dapatkan, dia terima adalah doa dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman. Insya Allah anniversary ke 2 tahun memperbanyak beribadah lah, berdoa kayak gitu, sama keluarga juga berdoa bersama, mendoakan Clarence semoga semua amal ibadahnya itu diterima kayak gitu. Pun kalau saya ada kerjaan pun mau dimanapun itu, maksudnya dari sekarang ya, ini alhamdulillah kalian tanyakan ini, jadi buat saya untuk mengingatkan lagi gitu. Ya pasti kita berdoa, cuman budaya sekarang kita bisa lakukan buat Clarence, mungkin kita ke makamnya atau kayak gimana gitu. Tapi kalau yang kemarin mas, misalnya suka minta nggak sih, aku pengen dirayain ini gitu, suka minta gitu misalnya. Sempat mau staycation, sebulan lalu apa ya, mau staycation di, masih ada tuh di villa ini kayak gitu. Ayo gitu, nggak pernah nolak saya, nggak pernah nolak dari awal ini. Ayo mau apa, selama itu bisa ya. Bahkan staycation pun udah mau booking villanya, karena kan dia kemo tapi masih bisa sepeda dan segala macam. Tapi sayangnya sebelum tanggal yang diinginkan udah harus masuk rumah sakit. Nah, semoga apa ya, semua amal ibadah Clarence ini bisa diterima. Terima kasih banget.